Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gua Bayu Permana di channel SX Bayu Kode. Oke, dan kembali lagi di segmen video editing tutorial. Judulnya di video kali ini gua akan kembali lagi ngebahas yaitu cara edit sinematik. Tapi di video kali ini, sesuai dari kesan kalian, gua bakal menggunakan lagu DJ Goreng-Goreng X Campuran ya guys. Oke, dan untuk contoh videonya kurang lebih di awal tadi. Dan untuk aplikasi editingnya, seperti biasa, gua menggunakan aplikasi CapCut lagi. Dan kalau misalkan kalian mau install aplikasinya, kalian bisa install aja lewat Play Store atau App Store ya. Dan kalau misalkan kalian suka dengan videonya, jangan lupa juga bantu support channel ini dengan cara bantu subscribe, like, dan share supaya biar tambah semangat lagi dalam upload videonya dan supaya channelnya juga bisa berkembang lagi untuk kedepannya ya guys. Oke, tanpa nunggu lama-lama, langsung aja kita mulai ke video editing tutorialnya. Oke, langsung aja kalian buka aplikasi CapCut, udah gitu klik Frag Pro di atas atau tanda plus di atas. Kemudian kalian bisa masukkan sebanyak 7 buah video yang mau kalian edit sinematik ya atau estetik. Dan untuk minimal durasi videonya itu 7 detik atau 8 detik ya guys. Kalau misalkan udah, kalian bisa klik ikon tambah aja. Oke, dan seperti biasa kalian bisa klik bisukan audio clip. Kalau udah, pergi ke akhir dan hapus untuk watermark CapCut-nya. Nah, kemudian balik lagi ke awal, kalian bisa klik tambahkan audio. Pilih yang diekstrak. Oke, masukkan mentahan video berupa lagu. Kalau udah, klik import suara saja. Dan kalau misalkan udah, klik video yang pertama. Kalian bisa pilih menu kecepatan dan kita masuk ke langkah yang pertama yaitu penambahan kecepatan ya guys. Kalau udah, kalian bisa pilih kurva, pilih custom, lalu klik edit. Untuk kurva yang pertama naikkan ke atas ke 10 kali lebih cepat ya guys. Dan untuk kurva yang kedua turunkan ke bawah ke 0,5 kali atau slow mo. Kemudian untuk kurva yang ketiga, di sini kalian bisa turunkan ke bawah ke 0,7 kali atau slow mo. Nah, untuk kurva yang keempat disamakan aja sama kurva yang kedua, turunkan ke 0,5 kali ya. Dan untuk kurva yang terakhir naikkan lagi ke atas ke 10 kali lebih cepat. Kalau misalkan udah, kalian bisa paskan garisnya dengan tengah-tengah dari kurva kedua dan ketiga ya guys. Kalau misalkan udah, kalian bisa klik tambahkan irama atau kurva. Nah, kemudian untuk kurva yang barusan ditambahkan, kalian bisa paskan dengan kurva yang kedua ya. Pokoknya kalian bisa dirapikan lagi dan dipaskan dengan kurva yang kedua. Kalau misalkan udah, kalian bisa paskan lagi garisnya dengan tengah-tengah dari kurva ketiga dan yang keempat. Kalian bisa klik lagi tambahkan irama atau kurva. Kemudian kalian bisa turunkan lagi ke bawah dan paskan dengan kurva yang keempat ya. Kalau misalkan udah, kalian bisa klik tanda checklist. Lalu kalian bisa geserkan ke video yang kedua. Dan untuk kecepatan kurva dari video yang pertama ini, kalian bisa disamakan aja sampai ke video yang ketiga ya guys, untuk kecepatannya. Oke, kalau misalkan udah, klik tanda checklist dan geserkan ke video yang keempat. Untuk video yang keempat agak berbeda ya guys, kalian bisa pilih custom lagi, lalu klik edit. Untuk kurva yang pertama, seperti biasa naikkan lagi ke paling atas. Dan untuk kurva yang kedua, turunkan ke bawah ke 0,7 kali atau slow mo. Kemudian untuk kurva yang ketiga, turunkan ke bawah ke 0,5 kali atau slow mo. Dan untuk kurva yang keempat, kalian bisa turunkan ke bawah ke 0,7 kali ya. Kemudian untuk kurva yang terakhir, naikkan lagi ke paling atas ke 10 kali lebih cepat. Kalau misalkan udah, kalian bisa klik tanda checklist. Oke, dan untuk kecepatan kurva dari video yang keempat ini, kalian bisa disamakan aja sampai ke video yang terakhir ya, atau video yang ketujuh. Pokoknya kalian bisa disamakan dan dirapikan juga, jangan lupa ya untuk kurva-kurvanya, karena slow mo dan kecepatan itu biar pas ya guys.
Dan hasilnya juga pasti lebih bagus kalau misalkan pas slow mo-nya dan kecepatannya. Nah, kalau misalkan udah, klik tanda checklist lagi, balik lagi ke awal. Oke, kemudian klik video yang pertama, dan kalian bisa ubah durasinya dari sebelah kanan menjadi 3,8s atau 3,8 detik. Kalau misalkan udah, klik video yang kedua, dan kalian bisa ubah durasinya dari sebelah kanan menjadi 3,9s ya, atau 3,9 detik. Dan klik lagi video yang ketiga, kalian bisa ubah lagi dari sebelah kanan durasinya menjadi 3,9s ya guys. Pokoknya untuk durasi video per videonya, kalian bisa cek aja di samping kanan dari video tutorialnya. Udah gue sediain ya guys. Kalau misalkan udah, kalian bisa pergi lagi ke awal. Lalu pas dengan transisi yang pertama, kalian bisa klik icon putih yang ada garis ke atas warna hitam. Lalu di sini, kalian bisa pilih menu dasar dan kalian bisa masukkan aja untuk transisinya itu yang pudar hitam. Dan untuk durasinya naikkan ke 0,8s. Kalau misalkan udah, klik tanda checklist. Lalu klik lagi transisi yang kedua. Oke, kemudian kalian bisa pilih menu dasar lagi dan kalian bisa pilih yang pudar hitam. Untuk durasinya naikkan lagi ke 0,8s. Kalau misalkan udah, klik tanda checklist. Kemudian klik lagi transisi yang ketiga. Kalian bisa pilih menu dasar lagi dan kalian bisa masukkan aja yang jejak tahun. Dan untuk durasinya turunkan ke 0,7s. Kalau misalkan udah, kalian bisa klik tanda checklist. Lalu pergi ke video yang terakhir. Kalau misalkan video yang terakhir kurang pas dengan akhir backsoundnya, kalian bisa paskan lagi aja ya guys. Kalian bisa perpanjang sedikit dan paskan dengan akhir backsoundnya atau musiknya. Kalau udah, kalian bisa coba terlebih dahulu dari awal untuk video per videonya. Kalau misalkan ada video yang masih kurang sesuai dengan ekspektasi kalian, nah kalian bisa dirubah lagi aja dan dipaskan. Jangan lupa juga untuk dirapikan ya guys. Pokoknya kalian bisa dicek lagi aja. Dan kalau misalkan slow mo-nya kurang smooth atau masih patah-patah, nah kalian bisa ubah menjadi lebih smooth ya guys. Caranya kalian bisa klik videonya, lalu pilih menu kecepatan, pilih kurva, klik edit, kemudian pilih menu lebih halus, dan pilih proses lebih cepat. Kalau udah, klik tanda checklist dan tungguin sampai 100% ya. Kalau misalkan udah, kalian bisa lakukan aja sampai ke video yang terakhir ya guys. Kalau misalkan slow mo-nya mau lebih smooth dan anti patah-patah, kalian bisa lakuin aja hal yang kayak gini ya guys. Oke guys, kalau misalkan udah, kalian bisa klik video yang terakhir. Lalu pilih animasi, pilih keluar, dan kalian bisa pilih yang pudar keluar. Untuk durasinya jangan diubah. Kalau misalkan udah, klik tanda checklist. Lalu kalian bisa pas dengan durasi 9 detik, 15f. Kalian bisa cari aja untuk durasinya 9 detik, 15f ya guys. Kalau misalkan udah ketemu durasinya, di sini kalian bisa pilih menu kembali. Lalu kalian bisa pilih menu efek dan kalian bisa pilih efek video. Lalu kalian bisa pilih menu pesta ya guys. Dan kalian bisa scroll ke paling bawah. Lalu cari nama efeknya itu yang berkedip. Kalau misalkan udah, kalian bisa klik tanda checklist. Dan di sini kalau misalkan durasinya terlalu panjang, kalian bisa paskan aja dengan akhir video yang ketiga. Lalu pilih sesuaikan. Untuk kecepatannya naikkan ke 100. Kalau misalkan udah, kalian bisa klik tanda checklist. Kemudian kalian bisa pergi lagi ke awal dan kalian bisa pilih kembali. Lalu pilih menu filter. Kemudian di sini kalian bisa pilih yang menu retro. Dan untuk filternya kalian bisa masukkan aja yang frame setting. Kalau misalkan udah, kalian bisa pilih sesuaikan.
Lalu pilih kecerahan dan kalian bisa naikkan ke plus 5. Pilih kontras, naikkan ke plus 10. Pilih saturasi dan kalian bisa naikkan ke plus 10 atau plus 5 ya. Dan untuk durasi atau untuk ukuran sesuaikannya kalian bisa ikutin aja di samping kanan dari video tutorialnya ya guys, udah gue sediain. Dan kalau misalkan udah, kalian bisa klik tanda checklist aja. Lalu kalian bisa perpanjang sampai ke akhir video untuk color gradingnya. Dan kalian bisa dicek kembali atau dicek lagi ya guys untuk video per videonya. Dan dirapikan lagi kalau misalkan kurang rapi. Kalau misalkan udah, kalian bisa pilih resolusi ya guys, resolusi video sebelum diekspor. Nah, kalian bisa ikutin aja untuk settingan ekspornya kayak gini supaya hasilnya lebih HD ya guys. Kalau udah, langsung aja klik ekspor. Dan tungguin sampai 100%, jangan keluar dari aplikasi CapCut-nya. Oke, dan untuk hasil akhirnya akan jadi seperti ini ya. Nah oke, jadi itu tadi kurang lebih dari video editing tutorialnya. Sobat dan juga semoga berhasil mencobanya dan semoga bermanfaat tutorialnya. Jangan lupa tinggalkan jejak berupa komentar, saran, dan kritikan. Kalau misalkan kalian mau request, kalian bisa komen aja di bawah. Dan kalau misalkan ada video yang kurang paham, kalian bisa tanyakan juga di bawah ya guys. Oke, gua pamit. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.